21 April 2026. Di seluruh penjuru Indonesia, kita melihat seremoni yang sama. Kebaya, sanggul, dan pidato tentang emansipasi. Tapi, mari kita tarik mundur sejenak dan bicara jujur. Apakah perempuan Indonesia benar-benar sudah merdeka? Ataukah kita hanya mengganti dinding pingitan masa lalu dengan beban mental baru yang jauh lebih mencekik? Gue mau ajak kalian bedah. Realita ini menggunakan kacamata ekonomi, makro, dan psikologi mendalam. Karena di balik estetika perayaan ini, ada angka-angka yang menunjukkan bahwa kita sedang mengalami krisis emosional yang sistemik. Kita mulai dari fakta yang paling pahit. Ekonomi yang berhutang. Mari kita bicara angka. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik terbaru, di Indonesia masih bertahan di angka 20 hingga 25%. Bayangkan, untuk kualifikasi dan jam kerja yang sama, perempuan dibayar lebih rendah hanya karena stigma gender. Secara sistemik, perusahaan masih menganggap perempuan sebagai aset berisiko tinggi. Risiko cuti hamil, risiko izin anak sakit, hingga anggapan bahwa fokus mereka akan terbagi. Ini bukan sekadar isu sosial, ini adalah diskriminasi ekonomi yang nyata. Belum lagi soal unpaid care work. Pekerjaan domestik yang dianggap sebagai kewajiban alami, padahal itu adalah kontribusi ekonomi. Masak, mencuci, membersihkan rumah, hingga mengasuh anak. Secara ilmiah, jika pekerjaan perawatan ini dimonetisasi sesuai upah minimum, nilainya mencapai ribuan triliun rupiah terhadap GDP kita. Dunia ekonomi modern sebenarnya sedang berhutang besar pada kerja keras perempuan yang dianggap gratis. Kita menyebutnya pengabdian, tapi secara teknis, ini adalah invisible economy yang tidak tercatat namun menjadi pondasi negara. Sekarang kita masuk ke aspek yang lebih personal. Dalam psikologi, ada fenomena yang disebut double burden atau beban ganda. Di era modern, perempuan dituntut untuk kompetitif di tangga karir. Namun di saat yang sama, standar urusan rumah tangga tidak pernah diturunkan. Hal ini memicu kondisi yang disebut mental load. Apa itu mental load? Itu adalah beban kognitif yang tidak pernah berhenti. Otak yang selalu siaga mengingat stok dapur yang menipis, jadwal vaksinasi anak, hingga memastikan harmoni emosional di dalam rumah. Kondisi ini yang melahirkan high functioning anxiety. Perempuan terlihat sukses, rumah terlihat rapi, tapi di dalam, mereka sedang mengalami burnout. Tahap akhir. Mereka lelah bukan karena mereka lemah, tapi karena sistem memaksa, mereka menjadi superwoman yang sebenarnya adalah sebuah jebakan ekspektasi yang tidak manusiawi. Kenapa ini terus terjadi? Karena masyarakat kita gemar melakukan glorifikasi pada kata kuat. Saat kita melabeli seorang ibu atau istri sebagai sosok yang kuat, tanpa sadar, kita sedang memberi mereka izin untuk terus menderita sendirian. Label hebat seringkali menjadi senjata untuk menormalisasi beban kerja yang tidak seimbang. Lihat buktinya di lapangan. Lebih dari 60% sektor UMKM di Indonesia digerakkan oleh perempuan. Mereka adalah tulang punggung ekonomi mikronasional. Tapi, pertanyaannya, siapa yang menjadi tulang punggung bagi emosi mereka saat mereka tumbang? Data kesehatan mental tahun 2026 menunjukkan peningkatan signifikan pada kasus depresi ringan dan kecemasan pada perempuan usia produktif. Mereka terjebak dalam kesunyian karena merasa tidak boleh terlihat gagal. Perbandingan global dan solusi nyata. Jika kita bandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki indeks kebahagiaan tinggi, kuncinya bukan pada seberapa hebat perempuannya, tapi seberapa adil sistem pendukungnya. Kebijakan cuti ayah, daycare yang terjangkau, dan pembagian peran domestik yang setara adalah solusi nyata. Bukan sekadar ucapan selamat setahun sekali. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah hak untuk tidak menjadi sempurna. Hak untuk merasa lelah tanpa dihakimi sebagai ibu atau istri yang buruk. Perubahan harus dimulai dari unit terkecil, yaitu rumah. Berhenti menuntut perempuan untuk memikul segalanya sendirian. Berhenti menjadikan emansipasi sebagai alasan untuk menambah beban tanpa menambah dukungan. Jadi, di Hari Kartini ini, mari kita ubah narasi. Jangan hanya rayakan pakaiannya, tapi rayakan hak mereka untuk menjadi manusia yang utuh. Jika kamu seorang pria, jadilah partner yang sesungguhnya dengan membagi beban itu secara adil. Jika kamu perempuan, ingatlah bahwa kamu berharga bukan karena apa yang kamu kerjakan, tapi karena siapa dirimu. Jangan biarkan emansipasi hanya menjadi kosmetik di permukaan. Gue Sisi Sunyi. Kita bedah realita, kita selami kesunyian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.